tatap muka kembali berjumpa di sekolah kita yang kita banggakan di SMK Negeri 8 Batam. Dan hari ini anak-anak Bapak sehat-sehat. Anak-anak Bapak, apa kabarnya? Baik, Pak. SMK bisa. Apa kabar farmasi? Farmasi bisa. Farmasi oke. Hari ini kesempatan pembelajaran Bapak, mungkin anak Bapak dari rumah sudah mempersiapkan, ya kan? Sebelum Bapak masuk di materi Bapak, yaitu modifikasi objek pada jenis flora dan fauna, alangkah baiknya anak-anak Bapak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdua dipimpin oleh ketua kelas. Bersiap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita kesehatan untuk memulai pelajaran. Kita sudah berdua. Selanjutnya untuk kita layak ataupun mencintai negara kita, alangkah bagusnya juga kita menyanyikan lagu wajib, ya. Jadi anak Bapak salah satu orang untuk memimpin lagu wajib, ya, untuk membangkitkan semangat kewarganegaraan kita. Silakan maju ke depan, ya, untuk menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Untuk kemudian pelajaran, alangkah Bapak absen dulu, ya. Kelompok 1, lambaikan tangan dulu. Ya, lambaikan. Ya, saya panggil Eja, Diva, Oli, Siva, Alif, Atus, Nisa, Aulia hadir? Ya, hadir semua. Oke, kasih tepuk. Kelompok 2, Bapak panggil, ya. Lambaikan tangan. Ya. Kaila, Gina, Esi, Rija, Nadia,
Ada semua. Iya. Ada mana? Bapak panggil nomor 3 ya. Yang mana nomor 3? Lambaikan tangannya. Hai. Ya. Nilam Nabia Nurul Rut. Ada semua? Ya, kasih tepuk tangan nomor 3. Nomor 4. Bapak mana nomor 4? Hai. Bapak panggil ya namanya ya. Tulisan Dwi Cinta Eki Siva. Ada namanya? Ya. Kasih tepuk tangan nomor 4. Nomor 5. Hai nomor 5. Oh ini nomor 5. Bapak panggil ya. Sri Maria Bunga Castaria Nur Fitri Desa. Ada namanya? Kami temukan nomor 5. Luar biasa. Yang terakhir, nomor 6. Ada namanya? Hai. Nomor 6. Saya panggilkan saya. Eunike Nuriana Eva Jihan Yani Yohana. Ada namanya? Ada semua. Kasih tepuk tangan kelompok. Ya. Hari ini Bapak akan masuk pembelajaran terkait objek ya, objek karya dua dimensi flora dan fauna. Minggu kemarin Bapak sudah pertemuan pertama ada ini ada pertemuan pertama karya dua dimensi modifikasi. Yang mana itu karya modifikasi itu dengan keinginan kita yang tidak menjelaskan karya yang sebenarnya. Pada kesempatan ini hari ini kita masuk pertemuan kedua, betul kan? Ya, pertemuan kedua mari kita sama-sama membaca sifat 1, 2 ya. Modifikasi objek karya dua dimensi flora. Langkah-langkah yang pertama sebelum masuk mempraktekkan ya karya dua dimensi, langkah pertama bisa dibaca ya. Yang pertama 1, 2 ya. Tahapan persiapan, tahapan elaborasi, tahapan imajinasi. Berapa nama ini? 23. Kasih tepuk tangan. Ya, kita lanjut setelah kita sudah memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan proyek itu, akan tetapi kita akan mengetahui alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Siapa yang tahu? Alat dan bahannya itu buku gambar, anak-anak sudah memahami ya. Kita lagi unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Bentuk, warna, dan bilang terangnya. Anak-anak tadi yang kerjakan di KPD yang bapak sampaikan harus ada unsur-unsur tersebut, yang mana ada garis, titik, bidang, bentuk, warna, dan bilang terang. Kasih tangan. Ya, contoh-contoh yang bisa kita dapatkan ya dari karya dua dimensi ini yang bisa kita lihat di media, di kalangan masyarakat ya. Apa saja contoh-contohnya? 1, lukisan, konsep, foto, apa lagi? Apa? Ayo, baik, yang ada di
konsep itu termasuk karya dua dimensi. Contoh-contohnya ya, lukisan ada tadi kan? Lukisan. Ini salah satu lukisan Bapak nih. Lukisan Bapak, kata Bapak itu dari analisis di muka, Bapak lukis Flora dan Fauna ya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya masuk ke contohnya. Ini contoh gambar modifikasi objek ya. Yang ada flora dan fauna ini ada burung, ada gunung, ada binatang-binatang ya. Selanjutnya fungsi. Ada yang tahu fungsinya? Fungsi daripada karya dua dimensi ini. Jangan tahu terutama fungsi sebagai apa? Sebagai penguatan batin dan juga salah satu cara untuk mengekspresikan jiwa raga serta seniman dalam sebuah karya. Ya, baik. Sama-sama ya kurang bulan. 1, 2 ya. Ya, jadi suatu ungkapan apa ya? Seni itu dari jiwanya supaya buat ide-idenya ya. Selanjutnya Bapak lanjut materi Bapak. Contoh karya Paula boleh dilihat ya. Ada apa di sana? Ada guru, ada ikan paus di sini. Ya, setelah dari objek tersebut, gambar modifikasi Bapak ya seperti ini, yang jelas, yang mana itu tadi ada gambar burung, gambar ayam, nah ini hasilnya dimodifikasi, ya. Jadi tidak menghilangkan karya yang sebetulnya, yang tadi itu fauna yang kita lihat contohnya, ini sudah dimodifikasi dengan gagasan ide kita masing-masing ya. Jangan takut ada harimau, burung dan lain-lain. Ya, Bapak rangkum lah ya, rangkum. Rangkuman. Jadi karya seni dua dimensi itu merupakan karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti seni lukis, seni ilustrasi, relief dan lain-lain. Ya, Pak Semua. Ya, luar biasa. Ini. Jadi berdasarkan Bapak sampai ini, terima kasih, semoga yang Bapak sampaikan bisa dipahami penjelasan Bapak materi. Dan Bapak sebelum Bapak lanjut berikan penugasan, Bapak kasih pertanyaan tematik dulu ya. Pertanyaan tematiknya. Apa yang dimaksud dengan karya dua dimensi yang jangan tahu? Ya, silakan. Karya dua dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua sisi atau bisa dilihat dua sisi, yaitu panjang dan lebarnya. Ya. Karya dua dimensi adalah karya seni rupa yang bisa dilihat dari dua sisi atau memiliki
maka dan sisi yaitu panjang dan lebarnya. Ya, yang pertanyaan tematik kedua, ya. Apa yang dimaksud dengan karya modifikasi? Ya, ada yang tahu? Oh ya, ini dia. Siapa nama? Oh iya, apa itu dimaksud? Modifikasi dua karya dimensi artinya menciptakan berdasarkan bentuk benda yang itu sifatnya baik seperti objek alamiah dan objek buatan. Objek buatan tanpa menghilangkan objek aslinya. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi anak-anak bapak sudah paham itu, ya. Apa namanya? Pertanyaan ketiga ya, bapak akan kasih dulu di template dulu ya, saya dulu namanya ya. Ya, bapak akan tandai nama nomor 3 sudah aktif. Yang selanjutnya, bapak kasih satu pertanyaan untuk bonus ya. Coba sebutkan ciri-ciri karya dua dimensi. Siapa yang tahu? Oh iya. Ada yang lain dulu? Ini sudah tadi ya? Oh belum ya? Ciri-ciri karya dua dimensi itu yang pertama memiliki panjang dan lebar. Terus yang kedua hanya bisa dilihat di satu sisi, tidak menempati ruang, tidak dapat diraba atau disentuh, dan memiliki permukaan yang datar. Bisa kamu ulang? Karya dua dimensi memiliki ciri-ciri dapat diraba, hanya dapat dilihat dari satu sisi, memiliki panjang dan lebar, dan tidak menempati ruang. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Kadang-kadang penegasan juga saya kasih 1-2 orang ya kan. Ini kan beberapa nak? Luar biasa di dekat ya. Terima kasih ya. Kasih tepuk tangan. Hari ini Bapak lanjut ya. Bapak sudah membentuk nomor masing-masing. Ya kan? Iya, Pak. Hari ini akan Bapak bagi LKPD. LKPD ini lebaran kerja siswa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Tolong didiskusikan lembar kerja peserta didik LKPD. Kelompok 3. Ya, terima kasih sama-sama. Lembaran kerja peserta didik ya, buat anak nomor kelas mata pelajaran. Kelompok 5. Kelompok 4. Ya, dapat dikerjakan ya, diskusikan ya, diskusikan. Kelompok 6. Bapak kasih waktu 20 menit, paling lama, paling cepat 15 menit, paling cepat 15 menit. Selanjutnya nanti anak-anak Bapak main presentasikan hasil diskusinya. Hai. Tepuk semangat. Bapak ngomong yang berdiri dulu, berdiri. Ayo, Bapak selamat kita.
Hai, dan selanjutnya, dan semangat. Kita dulu, kita baca. Silakan diskusi. Waktu 15 menit dari sekarang. Bapak jalan ya. Baik, anak-anak silakan keluarkan kartonnya. Mana karton? Ya, kartonnya keluarin, diskusikan petunjuk-petunjuk LKPD-nya. Ya. Silakan LKPD-nya. Ini kartonnya ya. Ya. Diskusikan. Ya. Selanjutnya nanti dipresentasikan ya ini juga. Nanti dipresentasikan apa yang sudah dari langkah dari ada banyak kan? Dari alat dan bahan, dari apa lagi? Dari tekniknya, ya, cara pembuatannya, ya, tolong diskusikan. Hai, dari semua ini ada gimana? Bagaimana sedangkan nanti ya harus terlebih dahulu selanjutnya dibutuhkan tekniknya dalam mengerjakannya atau prosesnya, ya kan? Nah, itu yang diskusikan alat bahannya, apakah memudahkan, apakah ada kendala, itu yang diskusikan. Ya. Hai, luar biasa. Anak-anak ada yang kurang jelas. Nanti anak-anak mendiskusikan bagaimana prosedurnya, apakah tekniknya, terus bagaimana bapak kami untuk mengerjakan ini. Nah, jadi di hasil diskusi nanti dipresentasikan mereka. Nah, kira-kira ini kan untuk ya teknik mencari alat dan bahan. Nomor 4 luar biasa. Apakah berarti nomor 4? Baik. Sehat? Jadi kita bisa jika kira-kira anak-anak itu langkah-langkah itu unsur-unsurnya yang kita lihat ya unsur-unsurnya kita lihat apa ya unsur kira-kira unsur itu apa
ini bidang ya. Setelah ini kita tidak berangkat ke kami proyeksi. Apa kendalanya? Kendalanya ada pahami kerjasama kelompok bagus atau selanjutnya. Tolong didiskusikan ya. Ya, dan dalam 5 menit, 10 menit lagi. Kelompok apa ini tadi? Kelompok berapa? Nah, apakah kelompok selanjutnya siap? Ya, belum. Saya kasih teori lagi ya. Diskusikan. Ya, ini lagi. Selanjutnya, apa dulu? Kelompok berapa? Tiga. Dari rumah dan persiapkan. Sudah ada pendekatan. Enggak ada. LKPD-nya harus sesuai ya. Iya, Pak. Sudah bisa dipresentasikan? Belum. Terima kasih waktu kita 5 menit lagi. Anak-anak, hai. Apa kabarnya? Baik, Pak. Harus gembira, harus semangat ya, supaya keluar identiti dan Oke, Pak. anak-anak Pak, jangan tinggal lihat dong saya ya orang anak yang itu proaktif ya. Iya, Pak. Anak-anak itu harus yang bapak bagikan di dalam ini. Setelah itu sama anak-anak ya diskusikan ya. Iya, Pak. Setelah itu nanti sebentar lagi bapak kami cepat untuk presentasi. Oke, semangat. Iya, Pak. Wah, ini ada peringkatan ini. Sudah ada jamur ya. Ini namanya teknik pointilis. Pointilis itu apa, Pak? Pointilis itu yang mana penanda-penanda yang garis-garis atau perikanan-perikanan. Jadi dia masuk garis, Pak. Ya, termasuk. Jadi ini pointilis. Ya, ini Atau garis. pointilis ini Kota-kota. kota-kota yang itu Arsir. Arsir atau Prasra? Prasra. Oh, Prasra. Prasra. Hai Ketua, apa kabar? Ketua yang paling cantik. Pokoknya lagi ngang. Jadi bentar lagi makan dulu ya. Ayo, Pak. Makan dulu. Ya, ada pertanyaan. Ya, yang presentasinya ya dikerjakan ya. Ya, yang presentasinya dikerjakan. Ya. Oke. Yang presentasinya. Ya, ya. Jadi nanti hasil daripada karyamu itu alurnya dari KPD. KPD itu sebenarnya penyerapannya, penentuannya di mana, tekniknya apakah teknik, apakah di medianya. Jadi nanti diskusikan sehingga nanti anak-anak bapak menghasilkan hasil diskusi ya. Itulah nanti sampaikan cepat ya. Jadi kita menuju ke KPD prakteknya ya. Hai hai hai. Sampai di mana nih? Kalian sudah mendiskusikan? Sudah, Pak. Kira-kira ada masalah? Sudah ada, Pak. Masalahnya itu mungkin di teknik, masalahnya di waktu atau durasinya, masalahnya di kira-kira apa namanya?
Oke, kalau nggak ada, saya tunggu kita ini hasil diskusi dia dipresentasikan kepada kelas. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Hai. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Kelompok yang sudah siap lebih cepat, lidahnya Bapak kasih lebih tinggi. Baik, kelompok. Nah, silakan. Ya, silakan bantu. Iya, Pak. Bantu. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Kami menyimpulkan langkah pengerjaannya. Bisa dari alat dan bahan. Yang pertama, gambar. Yang kedua, perlengkapan menggambar. Yang ketiga, pensil, alat mewarnai, dan yang terakhir, penghapus, penggaris dan spion. Baiklah, dari pengembangan gambar yang kami buat, pada gambar pertama, yang ini gambar aslinya ya, yang kupu-kupu. Lalu di gambar pertama, kami membuatnya dengan bentuk oval, kami modifikasi dengan bentuk oval, tapi kami tidak menghilangkan ciri khas dari kupu-kupu yaitu sayapnya. Lalu di gambar kedua, kami membentuk dengan bentuk petak-petak dan kami tebalkan dengan spidol. Yang terakhir, kami garis dengan abstrak, tetapi tidak menghilangkan bentuk dan sifat dari kupu-kupunya sendiri. Dari kelompok 6, kami sangat mementingkan kerjasama. Jadi kami semua ikut menggambar kupu-kupu. Dari itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, ada tanggapan, ada kritik dan saran kepada kelompok ini? Dan jadi saran bagaimana kekompakannya? Bagus. Baiklah, saya dari kelompok 5 ingin memberikan masukan sedikit. Ada nggak yang salah kendala dalam pembuatan karya tersebut? Kendala kayak kerja tim, ada? Kalau ada bisa dijelaskan. Kendala dalam pekerjaan dalam tim, ya, sebelum terwujudnya karya tersebut. Mungkin kendala kami ada di waktu pengerjaan ya, sama warna spidolnya agak kurang warna sedikit. Yang kami ada yang sedikit tebal, ada yang sedikit sama waktu pengerjaannya lumayan sedikit lama, 1 dan 2 dan gambar ketiganya. Terima kasih Pak. Baik, yang sudah disampaikan tadi, kendalanya bisa ditangani dengan pewarnaan yang kurang kontras dengan warna hijau ya, hijau kupu-kupunya itu setelah itu dimasukkan dengan kilat terang hitam ya, jadi bisa ditangani bersama, apakah itu kemiringan dengan cahaya ataupun angin ya, ataupun kipas untuk langsung tidak merusak aktornya. Ya selanjutnya anak-anak Bapak,
Ya, ini selanjutnya Bapak persilakan yang sudah siap untuk menampilkan presentasinya. Silakan maju. Ya, yang sudah siap dari kelompok 4 ya tadi. Nah, yang perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua 2 menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini kami menyimpulkan pengajarannya dari bahan alat dan cara pembuatannya. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Nina Bayarnya. Saya Ella Najwa Lubis. Saya Nyawa Rizky. Saya Reza Nurasmila. Saya Nadia Putri Kirana. Untuk alat dan bahannya itu ada karton, pena, dan juga pewarna. Untuk cara pembuatannya akan dijelaskan dengan cukup di sini. Jadi langkah pertama pada gambar pertama itu membuat pola dulu. Setelah itu diarsipkan, harus diarsipkan ditebalkan gelas hijau, lalu diberi warna dan gambarnya bagus. Yang kedua sama dengan langkah pertama, yaitu dibuat pola dulu, lalu diarsipkan dengan pola-pola dengan kecil, habis itu ditebalin lagi. Yang ketiga yaitu dengan cara peta-peta. Pertama membuat pola dulu, lalu dibuat peta-peta, ditebalkan, baru dikasih warna. Terima kasih. Baiklah, yang dijelaskan dari kelompok kami, apakah ada dari cara dari kelompok lainnya? Baiklah, kritik dari saya itu gambar apa? Ayam. Itu gambar ayam atau anak ayam? Anak ayam. Oke, jadi gambar ayam soalnya itu terlalu gemuk banget. Kalau bisa gambar ayamnya itu agak perkasa supaya lebih maco. Oke? Terima kasih. Ya, luar biasa memberikan cara. Ada lagi cerita lagi. Ya, berarti itu bukan ayam, tapi akan dari anak. Yang baru ceritanya. Silakan. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih dari kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih pada Sri yang menyampaikan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sangat bagus yang disampaikan dari kelompok 5 yang aktif ya, dari mulai tadi yang aktif. Yang lain mana? Hai. Mau menyikapi anak ayam atau ayam juga. Ya. Jadi yang kalau ayam dan juga kalau anak ayam bisa. Ya. Baik, selanjutnya anak bapak yang mau berdebat siapa? Yang mana nih? Oh ya. Oh ya. Kasih kritik secara aja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana suaranya kalau teman-teman? Keberangkatan belum nih? Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil
itu kami akan berperan. Perkenalkan, nama saya Sri Maria Sabumaran. Saya Nurul Hadiwa. Saya Siti Hidayah. Saya Masita. Saya Desya. Saya Presiden. Baiklah, di sini kami mempublikasi gambar jamur. Sebelum itu ada pun alat dan bahan yang kami persiapkan. Itu ada karton, pensil warna, pena, penggaris, penghapus, rautan, dan juga karton. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Langkah pertama yang sudah pasti kita akan menempelkan gambar aslinya di sini. Lalu yang di gambar pertama kita menggambar menggunakan teknik dua terang. Dua terang di sini kita mengaris tipis di bagian bayangannya agar tidak mengubah bentuk aslinya. Lalu yang di gambar kedua kami menggunakan gambar teknik pointillis. Pointillis di sini seperti garis-garis melengkung. Lalu yang ketiga kami menggambar dengan teknik kotak. Teknik kotak di sini kami gambar semirip mungkin dengan gambar yang aslinya, biar tidak mengubah bentuk aslinya. Baiklah, kami akan memberikan kesimpulan sedikit. Kami sudah berpendapat dan berdiskusi bersama bahwasanya karya modifikasi ini membuat kita untuk bisa mengeluarkan imajinasi dari pikiran kita, tidak tahu itu betul ataupun salah, dan kita bisa menuangkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian presentasi kami. Mungkin ada yang masukan untuk kritikan? Ya, nomor 2. Itu gambarnya bagus, cuman kurang tebal. Itu kenapa nggak ditebal? Ya, gambar pertama itu sama yang kedua ada yang lainnya masih. Ibu nggak ada saya. Ditebelin maksudnya gimana? Kan ini kan teknik arsir. Enggak, maksudnya Kenapa tebal? Kita menggunakan teknik pointillis dan juga teknik baterai. Iya kakak. Baik, kita dengarkan dulu penjelasan dari kelompoknya. Yang bawah berapa sih? Ini ya? Oh ini. Yang ini mungkin tebalannya kurang. Tadi apa yang ini apa yang ini? Bisa. Gambar asli ya. Kami memang konsepnya seperti ini, tidak terlalu tebal untuk menggunakan teknik kotak-kotak ini. Dan juga kami sebenarnya sedikit dibantu, jadi tidak terlalu susun kami. Baiklah, terima kasih atas masukan dan kritiknya untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau kurang dalam pengucapan. Terima kasih, selamat Ya, luar biasa ya. Tangannya juga. Baik, ada lagi yang sudah selesai? Silakan lanjut. Halo semuanya, selamat pagi.
kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Syifa. Perkenalkan, nama saya Fira. Saya Fariza. Saya Alfia. Berdirinya kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk menyimpulkan langkah-langkah pembicaraan dan intervensi. Pilihan dari alat dan bahan yang pertama yaitu gambar atau seperti yang kedua perlengkapan gambar seperti pensil, penghapus, dan instruksi warna dan lainnya. Setelah itu kami akan menjelaskan langkah-langkah gambar karya modifikasi 2 dimensi tanpa menggunakan karya aslinya. Nah, untuk penjelasan langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh kita. Jadi, yang gambar pertama ini gambar aslinya. Kami print. Yang kedua, kami menggunakan teknik warna. Di sini kami mencampurkan warna coklat, kuning, krim, dan batangnya hijau dan coklat. Nah, yang kedua kami menggunakan teknik garis. Kami menggaris tetapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Yang ketiga, yang keempat kami menggunakan bentuk. Kami menggunakan bentuk bunga, bulat-bulat, garis-garis, dan daun dan banyak lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kritikan atau masukan yang disampaikan dari kelompok lain. Ya, langsung aja. Sebenarnya kritikannya itu cuma gambar pertama itu kan kayak jongkok tuh, tapi gambar selanjutnya itu kayak berdiri, jadi nggak terlalu sesuai. Kita lihat aja gitu, masuk di komen. Yang lain tidak pakai tas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kritikannya. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kenapa buatnya agak sedikit berdiri gara-gara susah. Selain itu kami salah gambar dan salah print. Ya, gara-gara kami kurang duitnya, jadi kami udah pakai aja. Terima kasih. Akan duduk. Jadi kelinci dari dia. Kelinci itu melompat. Kadang-kadang pas digambar juga dia melompat. Jadi akan berdiri dia. Ya, tidak apa. Jadi ekspresi daripada gagasannya itu tidak bervariasi dan baik sekarang anak-anak bapak yang sudah selesai diskusinya untuk dipresentasikan. Ya, silakan maju. Nah, mari ke sana. Halo teman-teman. Halo. Sekali lagi ya. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 4 menjelaskan hasil diskusi kami. Kami menyimpulkan langkah pekerjaannya. Sebelum kami masuk sesi berikutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nila. Kenalkan nama saya Nafa. Kenalkan nama saya Bolo. Kenalkan nama saya Christian. Baiklah, kami kembali ke peserta. Gambarnya akan dijelaskan oleh Nurul. Yang pertama ini gambar aslinya dengan cara di print. Yang kedua ini
gambar bebek menggunakan teknik asal dengan warna. Lalu yang ketiga bulat-bulat warna air, terus yang keempat warna biru. Oke, baiklah. Dari sekian dari kami, ada yang mau kritik? Kami dari kelompok 1 itu bebeknya kayak pisang. Biasanya kan kalau punya di pelengkung ini kayak bawah terima kasih atas pikirannya. Ini sebenarnya bukan bisa. Tapi ini bisa terbang bebeknya. Ini keren. Itu tuh. Beda ya, maaf ya. Ya baru sama kayak gini loh. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ya, jadi saya akan kasih sedikit ya. Dari teknik yang sudah masuk, ada teknik warna tanah, ada teknik kotak-kotak, ada teknik jadi juga. Akan tetapi bentuk wujudnya itu agak apa namanya agak lurus yang sebenarnya gemuk. Akan tetapi tidak menghilangkan bentuk asli bebeknya. Berbeda. Karena ada juga bebek yang lurus dan bebek yang gemuk. Nah, ada tetap juga bebek kan? Iya. Kan tidak benar. Baik. Kelompok selanjutnya siapa? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kami. Perkenalkan nama saya Cintawan Putri. Dari Keramat Jati. Saya sudah dalam dan saya Georgia ya. Di sini kami menyimpulkan unsur-unsur pekerjaannya. Dilihat dari unsur pada gambar pada gambar berikut, unsur-unsur itu terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, warna, gerak-gerak, riang, dan kedalamannya. Ada juga beberapa unsur dalam gambar yang akan dijelaskan oleh pengarah. Ada juga beberapa unsur dalam gambar, yaitu sebagai gambar ketiga dimodifikasi dengan cara
garis garis. Gambar kedua dimodifikasi dengan bentuk bulat-bulat. Dan gambar pertama dimodifikasi dengan bentuk asir. Ada juga kesulitan dan kesusahan yang akan dijelaskan oleh Dwi. Mungkin untuk kesulitannya bukan gambar atau objek, juga menyesuaikan pola atau garis-garisnya. Sekian dari kami. Apakah ada kritikan atau saran dari kelompok lain? Ayo, saran. Itu kenapa nomor satunya tahu? Kayak kan nomor kedua juga. Ukurannya kurang gede, salah salah. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi. Ya, baik, untuk tekniknya dapat, tetapi awal daripada trennya itu kecil, ya kan? Tetapi tekniknya tidak. Pekerjaannya dapat, ya. Tidak ada masalah. Itu kelompok 5 ya, kelompok 4. Ya, ada lagi yang apa-apa? Bapak sampaikan sampai hari ini dengan pertemuan visual ini anak-anak Bapak sudah lalui ya. Yang pertama itu pertemuan pertama modifikasi kan, ya, modifikasi objek. Selanjutnya pertemuan kedua ini objek berdimensi dengan teknik unsur-unsur dan langkah-langkah ya. Jadi penggabungannya ini dengan proses prosedur. Anak-anak Bapak kira-kira dalam pertemuan kedua ini bisa dipahami? Hai. Kelompok 1 bisa mengerti penjelasan apa dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua? Ya, nanti kita lagi, diskusikan lagi untuk pekerjaan yang sudah bisa. Kelompok 2 bisa. Nanti di kemudian hari kita akan menggunakan teknik baca ya. Ya, ada yang teknik baca yang dikatakan boleh, yang jelas anak-anak Bapak sudah memahami ya, dengan modifikasi. Kelompok 5 ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah mengerti? Dan sudah bisa membuat gagasan baru untuk pembelajaran selanjutnya? Ya. Hari ini semangatnya bagaimana nih? Pelajaran seni budaya bisa kalian ikuti ya. Jadi nanti karya ini diciptakan lagi untuk teknik bahasa oleh teknik ya. Baik. Yang selanjutnya kelompok yang ini dari pertemuan pertama dengan pertemuan kedua bisa diikuti? Bisa. Ada kendala? Kalau ada mau ditanya silakan tanya sama Bapak. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah ya. Jadi pemahaman anak-anak Bapak sudah jelas, sudah mahir ya. Selanjutnya Bapak pastikan juga kelompok yang 4 ya. Ada kendala atau pertanyaan?
Sudah? Anak-anak Bapak sudah bisa berkomunikasi objek, anak-anak Bapak sudah bisa mempergunakan media dan unsur garis titik dan jelas terang. Sudah ya? Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangannya. Ya, untuk hari ini menyimpulkan, merangkumkan, ya, tahu nggak menyimpulkan? Tahu nggak merangkum? Iya, anak Bapak. Jadi hari ini Bapak persilakan 1-2 orang lah ya, yang bisa menyimpulkan pembelajaran Bapak hari ini. Pembelajaran Bapak hari ini terkait karya dua dimensi, dilihat dengan tekniknya, dilihat dengan pekerjaannya, garis bidang dan lain-lain yang sudah Bapak jelaskan dari materinya. Siapalah kira-kira yang bisa menjelaskan? Oh ya, luar biasa. Boleh kasih cepat? Boleh. Kasih tepuk tangan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu jadi kami sini jadi mengetahui apa itu karya dua dimensi dan karya multiplikasi dua dimensi. Makanya itu kami juga mengetahui dan bahan yang digunakan, maka langkah-langkah serta teknik yang digunakan. Dan di sini juga kami mengetahui gimana sih kami mengembangkan suatu objek untuk memodifikasi suatu objek tanpa menghilangkan ciri khas asli dari gambar yang ingin kami buat. Dan situ juga kami mempelajari sehingga kami bisa belajar untuk menggambar atau mempraktikkan dua kali dimensi modifikasi atau bidang sifat asli. Baik, kasih tangan. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Udah, sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, tadi Bapak sudah kasih kepada anak Bapak apakah kurang paham dan Bapak juga. Anak-anak Bapak sudah bisa menjelaskan terangkum. Ya. Jadi hari ini sudah pembelajaran Bapak kesempatan pada pagi hari ini sudah tuntas dan Bapak menyampaikan kepada anak Bapak sudah memahami pelajaran Bapak dan anak-anak Bapak juga sudah bisa terangkum dan ini penutupnya kepada anak Bapak untuk selalu berekspresi mengerjakan membuat gagasan baru untuk berkreasi seni baik di rumah baik di sekolah ya, tidak ada batasan ya, jangan disuruh dulu untuk menggambar baru menggambar. Memang kalau sudah ada niat untuk menggambar, anak-anak bisa coret-coret, lalu coret-coret nanti sketsanya, setelah itu dikembangkan menjadi gambar, dikembangkan menjadi lukisan sehingga menjadi bisa dipasarkan dan tutup. Anak-anak juga tidak semuanya jadi pelukis, ya tidak semuanya jadi dokter, tidak semuanya jadi pengusaha. Jadi artinya di sini anak-anak Bapak itu tidak dipaksa khusus seni rupa, khusus dari dokter, khusus dari kesehatan. Yang mana siswa Bapak itu yang memahami ya itu dari tarikan dari bawaan lahir itu lebih memudahkan dan mungkin di potensi-potensi yang lain, mungkin di sisi olahraga, di musik yang tempat yang lain bisa dikembangkan. Pada intinya berkreasi di seni budaya Bapak layani agar di seni rupa, di seni musik, di seni dari, di seni teater. Pada kesempatan ini seni rupa anak-anak Bapak semua berkelompok ini dan Bapak akan memberikan pelayanan supaya nanti seni rupa makin bagus daripada karya-karya yang akan didapat.
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk ditutup pembelajaran Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatannya dan kekompakan berkelompok. Ya, jika ada perkataan kurang lebih penjelasan Bapak kekurangan memahami, Bapak mohon maaf. Di lain waktu kita akan lanjut, di lain masa kita akan berkarya. Salam dari Bapak. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan pimpin untuk menutup pembelajaran. Bersiap. Beristirahat. Ya, sekarang Bapak, Bapak suruh kelompok satu berdiri, baru salah Bapak keluar suara. Kelompok satu, kelompok yang lain sedang berdiri. Kelompok dua, belajar di rumah ya, nak? Iya, Ya, Pak. jaga kesehatan, ya, bantu orang tuanya. Kelompok tiga, ya menjadi bangga orang tua, wisata prestasi tinggi, ya, dan rajin dilukis. Kelompok empat, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, ya, orang tuanya di rumah. Kelompok lima, ya, 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 saling kerjasama, ya, rajin sekolah. Kelompok enam, jaga kesehatan, ya, tolong orang tuanya, dan kerjasama yang bagus. Baik, hari ini pembelajaran seni budaya, Bapak Ibu, saya dari Sekretariat Belakang Batam yang menyampaikan dan melaksanakan pertemuan kedua Raja PPN Belakang Batam. Sekian dan terima kasih, semangat, salam sehat. Baik. Baik Bapak Ibu, tadi penampilan Pak James ada kurang lebih masukan Bapak Ibu. Di mute dulu Pak James, di mute dulu Pak.
Bapak Ibu, mohon semuanya dimutkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Pak James sudah. Masih ada. Oke Pak James, mungkin kita diskusi di grup aja lah Pak James. Mungkin kurang kondusif sekarang ke sini. Oke Pak James, thank you hari ini Pak James. Sampai jumpa lagi besok kawan-kawan yang lain. Ibu Herna, siap. Wah, hebat ya Andi. Berapa lama nih belajarnya? 5 months. Oh my God. Kamu punya piano di rumah? Digital piano ya. Apa saya tadi 2 hari kita geser tadi piano ya. Saya kira kan udah prepare yang nanti kan pakai piano ya. Setelah ini kamu bisa kerja ngajar piano ya. Standing applause for Andi. Oke. Oke. Ini hafal? Partitur hafal? Enggak. Dan ini sekolah musik SMA Negeri 11. Oh. Waduh, kurang nilainya ya. Apa artinya the fair? Ayo, bahasa Inggris tuh. Fair. Perkara ya, Medan Fair. Oh, pernah ke Medan Fair nggak? Waktu masih kecil pernah nggak diajak orang tuamu? Pasar malam, ya. Di pasar malam ada apa? Tong setan ya? Tong setan. Putaran-putaran itu, permainan anak-anak banyak. Jadi bayangin saja kamu di dalam pasar malam, banyak anak lari-lari, pasti kan suasananya senang kan? Dia naik gondola, naik ayunan yang ada putaran pakai air. Nah, mungkin dia the fair. Silakan. Ada sinopsis ya? Baik, ini Pak James, Bu. Ya Pak James, terima kasih Pak James. Iya, makasih sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu Herna. Kita lihat.